kita belakangan sudah duduk koordinasi dengan Muspida untuk terbentuknya tim gerak cepat dalam hal penanggulangan virus ini. Dalam hal ini juga di setiap kecamatan di bawah Puskesmas juga ada tim untuk membantu serangnya penyakit-penyakit ini, dan SK-nya ditandatangan oleh Muspika nanti di setiap kecamatan atau di bawah Puskesmas masing-masing. Ada petugas yang langsung bergerak di virus ini khususnya. Dan secara rumah sakit, ini adalah laporan dari rumah sakit. Kita kemarin saya juga tinjau ke rumah sakit, ruang isolasi yang sudah ada kemarin mungkin harus kita tingkatkan lagi dan kelayakannya, karena untuk 13 kabupaten kota yang merujuk ke rumah sakit Cumutia. Jadi sekarang kita fungsikan ada tempat lagi, kita perluas di belakang ada 6 kamar yang untuk kita jadikan ruang isolasi. Di samping 6 kamar ada ruang evakuasi juga, evakuasi jenazah dan persiapan untuk isolasi memang yang terjangkit virus corona ini. Dan dalam hal ini juga kita di pemerintah daerah dan Direktur Rumah Sakit Cumutia ada perlengkapan jenis kegiatan atau alat-alat yang masih kurang. Kita juga lagi buat permohonan ke tingkat provinsi dan pusat secara umum kebutuhan untuk kegiatan mengantisipasi gejala penyakit corona ini. Oke. Di tim gerak cepat ini dibentuknya untuk setiap kecamatan atau kabupaten, dan sejauh ini prosesnya sudah bagaimana nih Pak? Ini tim gerak cepat ini kita terbentuk tim Muspida, Kapolres, Kajari, dan Pak Dandim, dan kita selaku pemerintah daerah. Dan di tingkat kecamatan di bawah Puskesmas, karena di Aceh Utara ada 32 Puskesmas, jadi satu Puskesmas ada satu tim yang di SK-kan oleh Muspika, tanda tangan Muspika untuk bergerak cepat di dalam hal ini. Karena seperti keterangan dari Ibu Direktur tadi, karena setiap terjangkit di satu daerah atau satu tempat, ini akan diisolasi di sekelilingnya Bu ya, sekelilingnya akan diisolasi untuk pemeriksaan supaya tidak terjangkit lebih luas. Jadi ini yang kita lakukan. Tim kecamatan ini terdiri dari siapa saja dan kapan mereka sudah mulai bekerja atau sudah menerima SK? Ini lagi pembentukan, ini lagi ngusul ke SK kecamatan. Saya sudah panggil Kepala Dinas Kesehatan tadi juga supaya tim ini cepat terbentuk, karena terlibat di situ ada Kepala Puskesmas, mungkin ada unsur dari Muspika, dan tim teknis termasuk dokter yang ada di Puskesmas tersebut untuk bergerak cepat baik di mana informasi ini, khususnya di Aceh Utara. Kalau tim di kabupaten, ini tim gerak cepat di seluruh kabupaten, baik di kepolisian dan TNI dan di pemerintah juga, buah kecamatan. Kapan diadakan rapat ini Pak? Ini rencananya kita sudah buat rapat untuk tim percepatan, untuk tim gerak cepat ini, dan rencananya besok kita akan buat rapat di jam 11 kalau nggak salah. Tadi saya panggil Pak Sekda juga, supaya ini terbentuk untuk fokus dengan adanya surat-surat edaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk kita tingkatkan kewaspadaan dalam hal virus ini. Kalau ditargetkan, ada target Pak, berapa lama nih prosesnya nih mereka sudah menjadi satu tim gerak cepat di setiap kecamatan? Ini dalam minggu ini selesai, karena ini sudah kita instruksikan di semua. Minggu ini selesai, jadi tinggal memang sebenarnya sudah bekerja secara tugas, sudah siap bekerja di setiap kecamatan, di setiap Puskesmas. Cuma kita khususkan, kita buat SK di kecamatan, jangan nanti ada permasalahan tidak ada petugas yang kita tunjuk langsung. Ini kita harapkan di pemerintah daerah. Seperti tugas mereka
sebagai alat transportasi, penghubung, atau juga ikut menangani? Ini yang pertama, ini mungkin ada tahapan ya, tahapan ke puskesmas dulu, ada indikasi-indikasi lain, mungkin koordinasi dengan dinas kesehatan dan rumah sakit Cumutia. Jadi koordinasi arahnya seperti apa, tingkat penyakitnya seperti apa. Kalau belum arahnya ke jenjang misalnya ke virus ini ada tahapan-tahapan yang dilakukan di tingkat kecamatan, karena di situ di kecamatan setiap kecamatan ada minimal 2 atau 1 dokter umum yang bisa memeriksa kesehatan di tingkat masyarakat di kecamatan. Itu pemeriksaannya di tempat di desa daerah tersebut atau perlu dirujukan lagi, Pak? Ini pertamanya arahnya ke ini kita kan itu ke arahnya virus ini. Ini kan ada tahapan. Ini kita jangan langsung setiap misalnya ada masyarakat yang kena flu, kita jangan langsung vonis. Jadi ada tahapan pemeriksaan di tingkat kecamatan. Jadi baru nanti ada konfirmasi ke tingkat di rumah sakit Cumutia, mungkin hasil labnya akan dilabkan sampai 3 hari baru keluar hasil yang maksimal. Makanya kalau arahnya ke situ di tingkat rumah sakit Cumutia mungkin akan diisolasikan dulu. Jadi selama proses menunggu hasil dari rumah sakit Cumutia, yang terduga tadi, yang nyari itu dirawat di mana, Pak? Diisolasi di rumah sakit Cumutia. Nah, yang ini kita menunggu hasil dari Cumutia. Iya. Misalkan dikatakan di kecamatan Dusukun, misalkan ada terindikasi, kan menunggu hasil nih. Itu yang di sana yang terduga itu dirawat di mana? Ini kalau yang terindikasi kuat, kita akan langsung ke Cumutia. Langsung ke Cumutia, di sini ada tempat ruang isolasi. Jadi hasilnya kita akan kirim ke provinsi, Bu ya. Ke provinsi, tapi yang kirim nanti koordinasi di bawah dinas masing-masing. Dinas kesehatan kalau 13 kabupaten kota dari dinas kesehatan masing-masing, kita langsung ke dinas kesehatan provinsi. Supaya kita tunggu hasil 3-4 hari. Tim gerak cepat ini kita bentuk sendiri atau memang instruksi dari Kemenkes? Ini kita langsung terbentuk kesiagaan pemerintah daerah. Dan di setiap kecamatan jadi ada titik koordinasi kita tepat supaya tidak ada hal-hal lain yang bisa membuat kita lebih tidak konsen. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak menginginkan hal-hal sesuatu. Ini yang kita lakukan supaya mengantisipasi. Ada tim khusus di tingkat kecamatan atau puskesmas masing-masing. Unsur di dalamnya rencana siapa saja nih, Pak? Karena ini belum terbentuk di tim kecamatan nih. Di tim kecamatan unsurnya kita mungkin muspika dulu. Muspika, kepala puskesmas dan unsur yang dokter di puskesmas dan minimal supir ambulannya. Mungkin sedikit Pak Fauzi dari segi aktivitas pelajar mungkin bagaimana Pak? Kalau untuk aktivitas pelajar seperti instruksi gubernur, kita hari ini sudah tantangan surat untuk diliburkan seperti instruksi gubernur untuk aktivitas anak sekolah. Mudah-mudahan di 2 pekan ke depan bisa dilanjutkan kembali. Kalau aktivitas pegawai gimana? Aktivitas kantor bagaimana, Pak? Untuk aktivitas kantor untuk sementara untuk hari ini sampai minggu inilah kita seperti biasa masih jalan. Mudah-mudahan tidak ada hal lain. Pemerintah juga ada beberapa daerah Pak Wabuk kan, itu kan fingerprint juga dibatasi. Apakah kita juga melakukan hal itu di daerah? Ini Aceh Utara mulai hari ini fingerprint sudah ada nggak kita lakukan lagi, dan apel pagi sini juga kita nggak lakukan untuk dari hari ini mulai Senin ini. Terhitung sampai dengan terhitung kita tunggu instruksi akhir dari Bapak Gubernur untuk pemerintah kabupaten kota. Kegiatan keramaian mungkin di masyarakat? Kegiatan keramaian di masyarakat mungkin apalagi kita di Aceh Utara, khususnya Aceh syariat Islam, jadi kegiatan-kegiatan Islam ini nggak mungkin kita lakukan kecuali kegiatan-kegiatan yang
iya ini akan kita evaluasi kembali supaya kita tegaskan. Makanya ada tim ini yang terbentuk di kecamatan berkoordinasi terus dengan kita pemerintah supaya kegiatan-kegiatan kita nggak secara keseluruhan atau secara umum. Kalau kegiatan-kegiatan keagamaan mungkin ini ada titik koordinasi, makanya besok kita lakukan rapat secara keseluruhan, ada pimpinan, mungkin kita undang ada dinas daya dan dinas terkait untuk kita fokus supaya ke setiap jajaran harus disampaikan apa yang kita inginkan di pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan provinsi juga. Wisata saya lihat kalau sekarang kalau wisata lokal mungkin udah biasa, kecuali pihak-pihak luar ini kita. Makanya tim ini kita bentuk, nanti ada arahan-arahan khusus yang bisa untuk mengantisipasi setiap kecamatan atau desa yang ada di kecamatan tersebut. Mungkin ada upaya lain Pak pencegahan ini Pak, penyakit ini harusnya. Upaya lain saya lihat secara umum kita sebenarnya siaga di tim ini harus benar-benar siaga. Jangan terprovokasi dengan isu ini. Jadi himbauannya Pak Wabuk, apa himbauan pada masyarakat ya? Ini maksud saya gini, jangan terprovokasi dengan hal ini. Makanya kita khususkan terbentuknya tim di setiap kecamatan. Jadi masyarakat titik koordinasinya ada di setiap kecamatan supaya tidak ada pihak yang membuat gaduh masyarakat, supaya jangan terjadi dengan isunya virus ini. Soal realisasi anggaran Pak Umar selama 14 hari ini, apakah memang tetap berjalan seperti biasa atau memang ada sedikit pengurangan aktivitas? Kalau realisasi anggaran ya ini nggak mungkin kita tunda. Ini tetap fokus karena ada tahapan-tahapan. Cuma yang kita tunda mungkin hari ini dengan instruksi daripada pemerintah provinsi. Ini karena jadwal kita kemarin kan musrembang kabupaten di tanggal 19, ini kita tunda sesuai dengan instruksi surat gubernur dan sekda provinsi. Untuk perjalanan keluar daerah Pak Wabuk? Ini untuk aktivitas keluar daerah kita stop dulu sementara, kecuali ada hal teknis yang nggak bisa kita wakili, ini kita akan kirim petugas kita juga. Durasinya